kita dengan saya Nadila Nur Fadila Dan saya Galang Arya Putra di PNS Podcast Ngobrol Santai. Wait a minute. Who are you? Kamu tahu nggak sih sekarang tuh kita tuh mau bahas apa? Bahas horor gak sih? Bukan, ya kali horor. Terus apa? Nah, sekarang tuh kita tuh mau bahas tentang pemilih pemula. Kamu tahu nggak pemilih pemula itu apa? Pemilih pemula itu orang yang baru bisa memberikan hak pilihannya pertama kali kan? Betul, betul banget. Jadi kita itu bakal kedatangan teman kita yang akan membahas tentang tema pemilih pemula. Siapa emang temannya? Itu loh teman kita. Masa kamu nggak tahu sih? Yaudah, langsung aja ya kita panggil, yaitu Denny Setiawan. Halo guys, perkenalkan nama saya Adi Setiawan. Dan gimana kabarnya? Trying to better. Asik. Lagi sibuk apa nih kira-kira sekarang? Lagi sibuk ada bookingan sih, banyak bookingan itu kayak gitulah. Kalau boleh tahu itu bookingan apa ya? Ada deh joki-joki gitu. Kayak gitu boleh dong aku joki ke kamu. Emangnya punya akun? Akun apa dulu nih? Akun ya biasa tuh yang terkenal tuh apa tuh kira-kira? Game apa? Game ML nggak sih? Yoi. Oh, jadi kamu sekarang tuh lagi sibuk lagi ngejokiin akun ML gitu, akun-akun ML. Ya adalah job. Kamu punya nggak akun ML? Nah ya udah jokiin aja punya dia. Kalau punya saya nggak punya soalnya. Emang berani berapa? Wah, berani berapa ya? Emang biasanya berapa tuh? Kalau misalnya buat naikin joki itu dihitungnya tuh gimana tuh? Tergantung tingkat kesulitan sih dari tier rendah ke tier atas. Oh jadi ada tingkat-tingkatan juga ya? Kamu main ML? Ngejoki nggak? Hah? Jokiin loh, apa mau dijokiin? Aku nggak sih yang main. Kayaknya kalau misalnya aku yang ngejokiin, turun langsung ya bintangnya. Turun sih udah. Oh parah. Selain sibuk ngejoki, kesibukannya apa tuh? Ya paling baca-baca novel kayak atau baca-baca buku gitu. Pecinta novel? Yoi, minta novel dong. Keren banget. Novel apa aja tuh yang udah dibaca? Ada banyak sih, mulai dari novel karya Terelie yang dua itu tuh yang berjudul Iya tahu. sama Janganlah Bodoh Tetaplah Pintar. Tetap Janganlah Pintar Tetaplah Bodoh. Terus ada novel karya Ahmad Fuadi yang berjudul yang 3 trilogi itu tuh, Negeri Lima Menara sama Ranah Tiga Warna. Iya tahu. Tapi aku Dan belum yang pernah baca sih kalau misalnya itu. Dan yang terakhir tahu gak itu apa? Apa? Yang Rinjani itu tuh. Ih tahu. Aku juga pecinta novel sih, tapi aku nggak terlalu suka novel yang oper gitu loh. Cuman tahu aja beberapa novel dan aku juga pernah baca gitu. Tapi aku tahu yang Rinjani. Keren. Terus ya keren sih. Terus gue juga suka lihat isu-isu politik di YouTube gitu atau media-media lain. Suka politik ya? Suka dong. Nah, ngomong-ngomong nih tentang politik, nyambung ya nih dengan tema kita, yaitu temanya pemilih pemula. Ya, Itu kan termasuk politik nih. ya. Nih kita punya ada beberapa pertanyaan kira-kira dengan tema pemilih pemula buat Denny. Bagaimana pendapat kamu tentang pemilih pemula? Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar yang berusia 17 tahun sampai 21 tahun. Mereka belum melek politik atau belum mempelajari lebih dalam tentang politik. Karakter mereka cenderung lebih suka terhadap hal-hal mencari kesenangan, kebebasan, tren dan budaya. Karena berarti si pemilih pemula itu bisa dikatakan boleh memilih dulu apa gimana sih dengan cara pendapat politik kamu gitu, pandangan kamu? Kayak kan banyak nih ya kayak sekitar 20%. anak-anak nih yang kayak masih baru 17 tahun, dia tuh kayak milih si kandidat siapapun itu kandidatnya gitu, mau presiden ataupun DPR, dengan caranya tuh milih cuman coblos doang gitu. Iya kayak dia nggak mikir ke depannya gitu. Itu bisa dikatakan dengan hak pilih nggak sih kalau kayak gitu menurut pandangan kamu nih, dengan yang katanya kamu suka lihat isu-isu politik gitu?
Menurut gue sih itu tidak boleh sih, belum dapat hak pilih karena dasar memilih mereka belum jelas. Mereka suka dengan tren-tren yang dia ada di media sosial, itulah terkecoh oleh gimmick-gimmick. Ya, ada kan beberapa nih kayak serangan fajar. Tahu nggak sih serangan fajar? Kayak kadang tuh dengan kita yang sebagai pemilih pemula itu kayak ya udah tuh pilih si itu aja karena ada apanya Ya. gitu, ada maunya gitu, ada imbalannya buat kita. Itu ngaruh nggak sih ke si pemilih pemula? Apa emang kebanyakan si orang tersebut itu menargetkan karena pemilih pemula gitu? Karena partai tersebut atau paslon menargetkan pemilih pemula karena mereka tidak tahu itu. Jadi mereka ditargetkan karena mereka tidak tahu dan mereka tergait ajakan politik itu. Ya. Jadi suaranya terbuang cuma-cuma, gratis lah buat paslon itu. Ya berarti lebih menguntungkan ke paslonnya ya dibanding itu. Sedangkan kita nggak tahu paslon tersebut itu benar apa enggak memimpin Ya, betul. sebuah negara itu kan. Nah, aku tuh mau nanya juga ya, bagaimana sih seorang pemilih pemula itu untuk memilih kandidat gitu? Kalau gue dulu memilih itu berdasarkan latar belakang paslon lah, visi misi yang mereka bawakan, kayak komitmen mereka terhadap negara ini dan jejak digital mereka kayak gimana sebelum menjadi paslon itu. Aku tertarik nih dengan jejak digital. Cara kamu tahu jejak digitalnya tuh gimana tuh? Dari media-media sosial yang mereka yang diupdate itu gimana gitu. Dari Bisa aja kan mungkin karena jejak misalnya nih ya, dulunya itu mereka tuh orangnya yang kayak gimana gitu, agak kurang gitu kan, tiba-tiba tertimbun dengan kebaikan yang baru mereka bikin karena mereka tuh kan pasti ingin menang kan, setiap paslon itu pengen menang untuk selalu dipilih gitu. Nah kalau misalnya si jejak digital itu, si kejelekannya itu tertimbun dengan hal-hal yang baik, tapi kamu tuh nggak tahu, kamu gimana gitu pendapat kamu? Misalkan jejak digital, apa kamu semua mengulik kepribadian paslon tersebut kayak sampai ke kehidupannya lah gitu, gimananya benar-benar detail banget apa enggak gitu? ngulik tentang bagaimana perilaku dia semasa belajar lah, sampai pendidikan dia kayak gimana gitu, sikapnya perilakunya sebelum jadi sebelum menyalonkan jadi paslon. Itu juga terkait sih, karena bisa jadi itu bermuka dua. Banyak ya paslon-paslon yang emang sedikit mereka tuh cuman baik pas maunya aja gitu, giliran menang mereka lupa dengan visi misi mereka. Bener Ketika nggak sudah sih? menjabat itu visi misinya udah dilaksanain gitu, kayak siapa itu ya nggak tahu lah. Aduh jangan sebut merek please, itu jangan, bahaya banget, jangan sebut di sini ya, nanti tiba-tiba kita ke ban aja akun kita gitu. Kan tadi nih banyak yang bermuka dua ya, pokoknya jangan sebut deh, jangan disebut siapapun itu, aku nggak tahu ya, kita pura-pura nggak tahu aja, aku nggak tahu sih jujur. Yang tahu aja. Iya, dia TTA nggak sih? Iya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, apakah yang akan disalahkan seorang pemilih pemula? Karena mereka kan, kita balik lagi ke awal nih, mereka itu kan minimnya pengetahuan tentang si paslon tersebut. Nggak semua orang yang pemilih pemula itu kayak nyari-nyari info tentang si paslon gitu kan, si data diri paslon kayak gitu. Apakah itu bisa disebut dengan kesalahan pemilih pemula atau bukan? Atau yang lainnya gitu? Kalau dari kesalahan sih kesalahan pemilih pemula, tapi kalau dari kepintaran paslon dalam mencari mangsa sih itu. Ya, berarti kembali lagi ya ke si paslonnya, antara itu jujur apa enggaknya sama itu. Menurut kamu ya, di negara ini dengan pemilih pemula cocok nggak sih? Maksudnya kayak kebanyakan di kita itu ngelihat tren lah, ataupun dengan orang, banyak artis terkenal sekarang yang ikut politik. Nah, jadi si pemilih pemula itu lebih ke kayak, gue taunya si ini nih, gue taunya si itu, iya gitu, kayak gitu. Apa itu cocok buat di negara kita yang notabene kita tuh negara hukum? Nggak cocok sih, mereka itu mencari itu lewat tren-tren gitu, nggak mementingkan ke depannya gimana. Kalau milih paslon ini ke depannya gimana, nggak mentingin sih, mereka cuman lagi tren ini, yang ini aja gitu. Tergantung tren dan kesukaan mereka, karena mereka cenderung lebih menyukai kesenangan.
berarti gini ya, konsepnya tuh lebih ke kayak gini nggak sih? Lu nggak asik, lu nggak dipilih. Betul tuh. Yang asik selalu dipilih. Iya. Kesenangan nomor 1. Buset, tapi mereka nggak tahu kan di kesenangan itu kedepannya tuh bakal tetap senang aja apa gimana gitu. Ya gitu, mereka gak memikirkan ke depannya gimana gitu. Mereka gak tahu itu cuma gimmick doang. Ya. Kesenangan sementara. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir nih ya, jahat nggak sih kayak orang-orang politik itu kayak menjadikan kita tuh sebagai buah mereka buat dia menang gitu loh. Kita yang nggak tahu apa-apa, tapi ujung-ujungnya kesalahan kita juga yang emang ya mungkin kalau misalnya balik lagi ya ke diri sendiri itu kan gimana merekanya yang nyari tahu informasi sekarang kan banyak tuh kayak di internet tuh banyak banget informasi tentang si paslon A lah, paslon B lah. Tapi kalau misalnya kitanya yang taunya ini asik nih, kayaknya nih bagus nih, kayaknya ini cocok nih buat rakyat soalnya friendly gitu ibaratnya. Terus kita cuman milih si paslon tersebut. Lalu ketika paslon tersebut menang tuh si paslon itu tidak menjalankan amanahnya dengan baik, kayak jahat nggak sih? Jahat banget sih, tapi itu tergantung para pemilihnya juga. Mereka memilih itu karena senang ya, mereka juga harus dapat susahnya. Gak mungkin semuanya senang terus, ada susahnya juga. Ya itulah setiap manusia juga gitu. Ya beda-beda ya, kita juga nggak tahu. Kita juga di sini beda-beda loh pandangan kita terhadap politik itu, ya nggak sih? Di politik itu gak ada yang senang terus sih, semuanya ada senang susah. Dan banyak yang gelap-gelapnya juga. Ya itu mah nggak usah kita bilang juga, kayaknya emang politik di kita mah terlalu gelap. Gelap tapi terang-terangan gitu. Iya. Ya gitu. Terus masyarakatnya gitu lagi. Iya, terkadang masyarakatnya juga Gak peduli banget gitu. Dan politik di negeri kita itu kayak gelap-gelap tapi terang-terangan. tapi terang-terangan ya, udah tahu salah. Walaupun gelap tapi diterang-terangin. iya gitu. Mereka Terus tuh masyarakatnya juga kayak gak peduli lah gimana gitu. Orang gue aja baik-baik aja, mereka yang itunya. SDM di kita tuh sebenarnya rendah ya kayaknya. Pemikirannya kita tuh nggak sampai gitu. Di usia kita aja nih, kayak kita tuh memikirkannya tuh bukan ke depan gitu, malah kayak besok kita mau jajan apa ya, besok Iya. kita mau apa ya, besok kita ikut tren apa ya. Gak depannya gitu. Iya betul. Katanya nih ya, tahun 2045 Indonesia itu menuju generasi emas gitu. Bentar, emas. Mana ada emas? Yang ada pakai C bukan sih? Nggak boleh gitu. Emang kenyataannya gitu sih kayaknya. Gak ada tuh emas-emas. Jadi cemas Emasnya dong. adanya di itu tuh di Papua. Jadi cemas dong. Ya. Emas cuma ada di Papua. Berarti masa Indonesia masa anak-anak di apa sih di Indonesia gitu selain di Papua harus ke Papua dulu sih biar jadi emas. Yang di Papua aja gak kebagian, apalagi yang ke sana. Aduh. Ya, gimana? ya, udah ya. Lanjut. Udah lanjut ya. Lanjut. So. Oke. Katanya nih ya, katanya tuh tahun 2045 Indonesia itu akan menjadi generasi emas gitu. Nggak tahu ya bakal jadi emas atau cemas, kita kan nggak tahu. Soalnya masih berapa tahun tuh? 20 tahun lagi. 20 tahun lagi ya, kurang lebih Masih 20 tahun ya, masih lama lah. Tenang aja ya. Nah, Tenang. Bukan hari besok ya. Iya, bukan besok. Kalau besok Ya. udah pasti cemas sih. Cemas dah. Iya, tapi kan kayak yang katanya mau menuju generasi emas, sedangkan kita lihat anak-anak remajanya di usia-usia yang emang benar-benar kita itu membutuhkan gitu. Indonesia itu sangat membutuhkan anak remaja, anak generasi untuk generasi selanjutnya. Gak mungkin kan kita memperkerjakan menteri-menteri yang sudah usianya tua gitu kan. Pasti otomatis kita perlu generasi baru dong untuk selanjutnya gitu. Dilihat dari generasi kita yang sekarang, generasi Gen Z kayak gitu, kurang banget pemahamannya tentang politik di dalam negeri lah ibaratnya gitu. Ya nggak mungkin kan di dalam negeri aja kita nggak paham, apalagi politik luar negeri kan. Kayak minimalnya kita tuh harus ngerti di politik dalam negeri kita. Tapi ketika kita meriset ulang, banyak sekali generasi-generasi saat ini itu yang kurang memahami tersebut, karena ya
pemikiran mereka tuh cuman kesenangan lah, Ya. ataupun main-main lah. Ya karena pola lingkungan juga sih. Ya, Di lembaga-lembaga pendidikan juga agak terlalu diperdalam juga politik. Cuman pemahaman dikit-dikit doang gitu. harusnya gini gak sih? Kita tuh sebagai pemilih pemula itu harus dikasih arahan terlebih dahulu. Bagaimana kita itu memilih seseorang, bagaimana itu latar belakangnya seseorang. Ya. Gak semua orang itu mencari tahu informasi-informasi tentang si paslon itu. Jadi Ya. kita nih sebagai pemilih pemula itu jangan sampai terkecoh cuman gara-gara ada serangan fajar ataupun Gimik-gimik. diiming-imingi kayak Ini lagunya asik nih. iya, Kayaknya pasalnya juga asik. lu asik lu menang. Nggak boleh ya, nggak boleh kayak gitu, stop kayak gitu. Nah, jadi kira-kira ada nggak sih pesan buat si pemilih pemula? Uh, Buat pemilih pemula, dengerin, pokoknya kalian harus dengerin part ini. pesan dari gue sebagai pemilih pemula, janganlah terkecoh dengan gimmick-gimmick gak jelas kayak gitu. Utamakan kepentingan bersama, utamakan masa depan, dan jangan kesenangan sementara. Keren. Utamakan masa depan dan jangan apa? Kesenangan sementara. Karena kesenangan itu udah sementara. Nah, ingat ya, buat pemilih pemula, kalian itu harus mengutamakan masa depan. Jangan mengutamakan kesenangan sementara. Karena kesenangan itu ya cuma sementara kan. Sementara doang, sesaat. Iya, sesaat. Abis Nah, itu nanti ketika abis senang tiba-tiba, oh iya gue salah pilih. Oh iya, kayak kenapa gue milih yang itu kemarin? Ya karena senang kemarin. Ya bukan karena sekarang. sementara kan. Ya. Kita hari ini senang, nggak tahu besok itu bakal senang, ya nggak sih? Ya, betul. Nah, jadi ya, ingat deh buat pemilih pemula. Kalau misalnya kalian mau memilih kandidat ataupun paslon siapapun itu, kalian itu harus cari tahu dulu informasi-informasi tentang beliau tersebut. Entah itu latar belakangnya, entah itu kehidupannya, entah itu kinerjanya, Visi misinya juga. visi misinya. Harus diperhatikan. Jangan sampai kalian terkecoh dengan visi misi yang awalnya bagus ketika dikampanyekan itu visi misinya bagus, sedangkan pas dipilihnya itu tiba-tiba visi misinya tidak terlaksana sama kita. Nggak boleh ya teman-teman, itu harus diingat, kalian harus teliti. Kita sebagai generasi muda, generasi emas yang akan mendatang di 2045, kita itu banyak teknologi sekarang itu udah canggih-canggih, dan kalian harus banget cari tahu informasi terlebih dahulu. Pokoknya cari tahu terlebih dahulu, jangan karena orang itu asik kalian milih. Kan, betul kan? Nggak kerasa ya ternyata udah berapa jamnya kita ngobrol dari tadi? 3 jam gak sih? 3 jam, buset. Buset. Ini kalian bisa sih dengerin ini sambil tidur. Kayak soalnya jadi bukan podcast ya jadinya. Kayak ngedongeng kita. Ngedongeng aja. Kayak ngedongeng. Mungkin itu saja ya yang bisa kita bahas tentang pemilih pemula itu. Ya boleh. Cuma Ya. itu aja. Segitu aja. Kalau misalnya kalian mau kita lanjut ngobrol-ngobrol, tunggu part 2 sih. Coba. Jangan sampai Aduh. ya jangan sampai kita makin panas. Kayaknya nih kita udahin aja karena makin panas ya Panas pembahasan ya. Awalnya kita. juga panas ini. Hawanya panas, jadi kita Gak tuh ada air juga. nggak ada angin di sini tuh, kita nggak ada angin karena kita kepanasan gitu. Jangan sampai kita terlalu dalam mengulik tentang politik kita yang ada di Indonesia. Mungkin Mau bahas hal yang lain aja sih. ya. Oke, next. Habis ini mungkin kamu ada keperluan lagi atau kesibukan lainnya lagi? Ada dong. Sekarang udah jam berapa nih? Di jam berapa ya? 3. Jam 3. Oh udah nih, udah ada waktunya job. Ngejob lagi ya. Pokoknya job nomor 1. Ya betul. Oke. Tapi berarti sholat dulu. Masya Allah. Iya, sholat nomor 1. Kamu Kristen? Oh bukan. Oh bukan. Kira Kristen. Oke. Kami berterima kasih banget kamu udah mau diundang ke podcast kami, podcast PNS. Sama-sama. Dan makasih banget loh udah ngeluangin waktu di saat kamu punya banyak job yang emang mungkin jadwal kamu jadi makin padat ya karena adanya job ini. Makasih banget ya. Ya
Sama-sama. Sehat terus ya. BTW tadi seru juga ya pembahasannya. Iya seru, nggak kerasa ya udah di penghujung acara. Iya nih, kita gak kerasa ternyata kita udah di penghujung acara. Pokoknya buat kalian jangan lupa nonton sampai selesai karena banyak banget manfaat buat kalian sebagai pemilik bola. Dan jangan lupa juga buat kalian untuk like video ini, subscribe, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Mohon maaf juga kalau misalnya kita ada kesalahan kata ataupun tidak. Sampai jumpa lagi.